Belum lagi urusan lama. Twitter berteriak, Instagram berteriak, TikTok berteriak, YouTube berteriak. Perhatiin aku dong, perhatiin aku. Semua akun juga berteriak seperti itu, meminta kita perhatikan. Dan itulah yang membuat batin kita. Ini satu poin penting bicara soal mindfulness dan kaitannya dengan mental health. Jadi begini, sadarkah kita bahwa kondisi kita, termasuk kondisi masyarakat, itu kamu merasa nggak serba tergesa-gesa, serba terburu? Kamu merasakan itu? Banyak sekali distraksi di masa sekarang ini, benar? Kamu merasakan nggak? Jadi kita ini sulit jenak gitu. Kita selalu dealing with external things. Dari external things ini bisa berupa offline maupun online. Offline bisa berupa mungkin to-do list, hal-hal yang bisa dikerjakan, target, deadline, visi, misi, cita-cita, dan sebagainya. Dan ada kaitannya dengan mungkin urusan rumah tangga, ngurusin pasangan, ngurusin anak, ngurusin orang tua, ngurusin mertua, dan sebagainya. Banyak sekali. Belum lagi ngurusin nanti mau makan apa, makannya apa, pilihannya banyak sekali. Belum lagi urusan pertemanan. Itu banyak external things yang semuanya berteriak, "Hey, aku penting untuk kamu perhatikan." Kamu merasakan nggak semacam itu? Jangan. External things, urusan pekerjaan banyak sekali. External things semuanya berteriak, "Hey, aku penting, aku sangat serius. Tolong aku diperhatikan." Itu baru offline. Belum lagi urusan lama. Twitter berteriak, Instagram berteriak, TikTok berteriak, YouTube berteriak. Perhatiin aku dong, perhatiin aku. Semua akun juga berteriak seperti itu, meminta kita perhatikan. Dan itulah yang membuat batin kita lelah, capek gitu. Karena kayak kita berada di satu tempat dan kita ditarik ke belakang arah. Dan semuanya berteriak minta diperhatikan. Attention itu sekarang jadi rebutan di mana-mana. Dan kita kayak tercapik-capik ke berbagai arah. Karena hal itu, sehingga pikiran kita pun juga melayang ke future, melayang ke masa lalu, melayang ke masa depan. Dan ini penting teman-teman, ketika kita berada di kondisi seperti itu, diseret-seret perhatian kita, pikiran kita wandering ke sana kemari. Pernahkah kamu menyadari kondisi emosi ketika berada di kondisi seperti ini? Apa yang terjadi? Kondisi emosi kita tidak seimbang. Kondisi batin kita tidak seimbang. Ketika kondisi batin kita tidak seimbang, berhadapan dengan kegagalan, kita mengalami kegagalan dan kondisi batin kita tidak seimbang, maka kita akan cenderung agresif. Karena kita serba ketakutan, tidak pernah jenuh. Setiap langkah yang kita ambil cenderung agresif. Capek sekali ya, diseret ke sana kemari, pikiran ke sana kemari. Lalu ketika ada teman kita yang mungkin ngomong, ini tim kita itu begini, begitu, gimana ya? Lalu mungkin kita langsung bilang, udah pecat semua. Mungkin kita seperti itu, karena kan kita berada di kondisi yang serba takut sekarang ini. Benar? Dan itulah kondisi masyarakat sekarang ini. Energi masyarakat cenderung agresif, berteman dengan kekerasan dan sebagainya. Tidak pernah jenuh. Bahkan kalau di bisnis, ada sebagian pihak yang, ayo pokoknya harus sukses, ayo pokoknya harus sukses. Tapi ketika ditanya, sukses itu ngapain? Ya nggak tahu. Kita ya bingung saja, karena ketidaktenangan batin kita, maka kita berusaha untuk pokoknya harus ada yang ditambahin, harus ada yang diubah, harus ada hal yang mesti diperbaiki. Dan karena kita terus seperti itu, sekali lagi setiap langkah kita menjadi tidak ada meaning-nya.
tidak ada dasarnya, tidak ada fondasi yang kokoh, dan kita menjadi labil. Dan mungkin sebagian pihak juga, ayo, pokoknya bekerja bareng aku, tapi tanpa ketenangan batin mengajak orang untuk bekerja dengan kita. Ketika ditanya, apa tujuannya ngajak orang untuk kerja bareng kamu? Ya supaya sama-sama nggak bahagia seperti aku. Dan begitulah energi masyarakat sekarang. Serba tidak tenang batinnya, serba tidak ada space, tidak ada jeda untuk jenak. Sehingga setiap pilihan, setiap langkah yang kita ambil cenderung mendekat agresif. Setiap langkah, setiap pilihan yang kita ambil cenderung menciptakan penderitaan yang baru. Maka yang perlu kita renungkan, tanya pada diri sendiri, bisakah kita menciptakan space untuk berhenti sejenak, untuk jeda, untuk tidak terus-terusan terseret perhatian kesana kemari, karena tidak ada habisnya distraksi itu. Benar? Beranikan diri untuk menciptakan ruang untuk tidak terseret distraksi. Karena konten YouTube, konten TikTok, konten Instagram, kalau kamu scroll setiap hari terus-menerus, ya nggak akan ada habisnya, karena itu ada UGC, user generated content, dan itu yang menyeret pikiran kita. Dan sekali lagi, ketika batin kita tidak tenang, maka ketika menyikapi kegagalan kita akan agresif.